pagi pemirsa, Cibiwan TV kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Mega Putri Aulia, melaporkan langsung dari Gedung DPR RI di Jalan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Pada hari ini, Kamis 28 Oktober 2021, para anggota DPR akan melaksanakan rapat mengenai pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Ibu Sofi Alia. Pemirsa, seperti yang dapat Anda lihat dari layar kaca Anda, saya tengah berada di ruang rapat Gedung DPR RI. Sebagai informasi, karena saat ini masih dalam situasi gawat darurat COVID-19, maka rapat diadakan dengan mematuhi standar protokol kesehatan. Dapat Anda lihat di sini, kursi-kursi yang disediakan sengaja diberi jarak agar tidak terjadi kerumunan. Pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan rapat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika selaku Ketua Sekretariat Jenderal akan membaca tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh forum, baik pimpinan maupun anggota rapat. 1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 2. Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh pimpinan rapat. 3. Dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang rapat. 4. Jika terjadi kegaduhan, maka petugas keamanan berhak ikut campur dalam menyelesaikan kegaduhan. Dan apabila kegaduhan berlanjut, maka peserta yang bersangkutan dipersilakan untuk meninggalkan ruang rapat. Namun apabila yang bersangkutan tidak segera meninggalkan ruang rapat, maka petugas keamanan berhak mengeluarkan secara paksa. 5. Forum tidak diperkenankan untuk makan dan minum. 6. Forum tidak diperkenankan untuk membuka gadget tanpa izin pimpinan rapat dengan alasan tertentu. 7. Rapat tidak diperkenankan memberi argumen atau sanggahan tanpa izin dari pimpinan rapat. 8. Dilarang tidur saat rapat berlangsung. 9. Dilarang berbicara kasar selama rapat. 10. Forum tidak diperkenankan keluar masuk ruang rapat untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya rapat. Terima kasih. Adapun tata pelaksanaan pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh pimpinan rapat. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pemaparan materi oleh Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan. Yang kelima, argumentasi oleh Komisi 9 dan 10 DPR RI. Yang kelima, pembacaan keputusan oleh pimpinan rapat. Keenam, pembacaan notulen oleh sekjen. Ketujuh, penutupan rapat oleh pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta anggota Dewan Komisaris 9 dan 10. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya pada saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat dengar pendapat dengan topik bahasan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelumnya, kami atas nama pimpinan rapat ingin mengucapkan turut prihatin atas terjadinya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Semoga pandemi ini segera berlalu dari negeri kita. Rapat Dewan yang kami hormati, sebelum kita memulai rapat pada hari ini, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
Pendidikan untuk menyampaikan laporannya. Pimpinan, izin berbicara. Baik, dipersilakan. Saya Nafa selaku Menteri Pendidikan izin menyampaikan laporan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengajuan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Berdasarkan keluhan dari masyarakat dan dari pengamatan saya berpikir bahwa PJJ tidak akan berjalan dengan maksimal. PJJ berkepanjangan juga berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak serta tekanan psikososialnya. Berikut saya paparkan masalah-masalah yang sering ditemukan selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Pertama, ketidakmampuan orang tua untuk menyediakan gadget karena mahal dan keadaan ekonomi yang tidak semua orang berkecukupan. Dua, jaringan yang kurang lancar yang mengakibatkan pemaparan materi dari guru tidak terlalu jelas sampai di para murid. Indonesia ini
daerah kembali naik menjadi level 4. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Karena apabila persiapan dan pelaksanaan protokol kesehatan tidak dilaksanakan dengan baik, maka dikhawatirkan terjadinya klaster baru di sekolah dan menyebabkan kasus COVID-19 meningkat. Syarat pertama diberlakukannya pembelajaran tatap muka adalah positivity rate kasus COVID-19 di bawah 5%. Namun saat ini positivity rate kita berada di angka 37%. Menurut saya, peta zonasi COVID-19 tidak bisa menjadi tahapan pembukaan sekolah. Risiko penularan di semua daerah tetap sama. Saya tetap menganggap tidak ada daerah hijau atau merah karena daerah tersebut tetap saja rentan terhadap lonjakan kasus COVID-19. Jadi saya mohon untuk kita melihat pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini dengan cara yang bijaksana. Terima kasih. Pimpinan izin menyanggah. Baik, ya silakan. Sebelum saya mengajukan PTMT ini, saya sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut. Tidak mungkin saya mengajukan PTMT tanpa memikirkan kondisi saat ini. Jadi, saya sudah menyusun beberapa persyaratan untuk pelaksanaan PTMT. Pertama, kesiapan sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan. Kesiapan sekolah ini terutama terkait protokol kesehatan yang diterapkan untuk mencegah penularan COVID-19. Selain itu, kesiapan sekolah yang juga harus diawasi diantaranya infrastruktur adaptasi kebiasaan baru, SOP atau protokol adaptasi kebiasaan baru, dan juga faktor pendukung lainnya. Faktor pendukung lain itu misalnya, jika sekolah sudah memiliki tim gugus tugas COVID-19 di sekolah, sudah melakukan sosialisasi protokol kesehatan, dan sudah menerapkan jaga jarak. Sekolah tatap muka yang ingin direncanakan sebaiknya perlu dilakukan dengan ekstra hati-hati dengan memperhatikan aspek-aspek kecil. Arahan ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus di berbagai daerah. 2. Adanya persetujuan dari pemerintah daerah setempat. Saya tegaskan bahwa pengajuan ini berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah. Kewenangan untuk melaksanakan PTM nantinya akan dikembalikan kepada pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah tetap harus menekan laju penyebaran COVID-19 dan mengutamakan protokol kesehatan. Prinsip kebijakan ini juga mengutamakan kesehatan tenaga pendidik dan siswa. Oleh karena itu, walaupun kebijakan ini nantinya diberikan kepada pemerintah daerah, kebijakan PTM tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan izin dari Pemda atau Kanwil, pemenuhan daftar periksa oleh aturan pendidik, serta kesiapan pelaksanaan PTM. Orang tua juga memiliki hak penuh untuk menentukan. Jika ada orang tua yang tidak setuju, maka anaknya tetap akan melaksanakan pembelajaran dari rumah. Baik, cukup. Terima kasih kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada Komisi 9 dan 10 untuk menyampaikan argumennya. Baik, saya Graciela selaku Ketua Komisi 10 dari fraksi Partai PDIP izin menyampaikan argumen saya pimpinan. Jadi di sini saya setuju dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Menteri Pendidikan kita. Dan ada beberapa hal yang mendorong saya secara pribadi untuk mendukung pelaksanaan PTM ini. Salah satunya adalah keterbatasan penggunaan teknologi. Meskipun saat ini dunia sudah berkembang secara maju, teknologi sudah maju, namun semaju apapun teknologi itu, kita tetap tidak bisa melaksanakan PJJ secara daring. Karena menurut saya, sekalipun teknologinya sudah maju,
situasi pandemi ini sebenarnya harusnya menjadi tantangan bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi mereka dalam mengembangkan teknologi untuk memajukan pendidikan. Namun fakta lapangan yang kita lihat di sini masih banyak sekali anak-anak yang terkendala dalam menggunakan teknologi mereka. Contohnya, keterbatasan kepemilikan fasilitas teknologi. Kita tahu di masa pandemi ini keadaan ekonomi orang-orang itu berbeda. Ada keadaan ekonomi yang keluarganya cukup, ada yang mampu, sangat mampu, bahkan ada yang kurang mampu. Jadi kan kita nggak bisa menyamaratakan yang berkecukupan dengan yang kurang mampu. Kalau yang orang tuanya kaya, bisa lah beliin anak-anaknya gadget ataupun laptop. Sedangkan kalau yang orang tuanya nggak mampu, yang pekerjaannya pas-pasan, bahkan ada yang di PHK, mereka dapat uang dari mana buat memenuhi kebutuhan PJJ anak-anaknya? Jangankan untuk membeli gadget, kadang untuk membeli pulsa atau membeli kuota internet pun susah. Mereka memikirkan hari ini mau makan apa. Jadi gimana? Mau makan aja susah, apalagi buat beli pulsa atau bahkan beli gadget. Jadi sebenarnya kita harus mempertimbangkan hal ini secara bijaksana gitu. Kalau misalkan kendala fasilitas ini menjadi pengganggu bagi anak-anak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar mereka kan akan kehilangan kesempatan belajar mereka yang harusnya mereka dapatkan di usia mereka untuk belajar dengan baik, namun mereka menjadi kehilangan kesempatan belajar. Dan menurut saya kendala fasilitas ini membuat kesenjangan ekonomi yang tadinya sudah ada sekarang semakin melebar karena orang tua yang terpaksa untuk harus dituntut untuk menyediakan kebutuhan PJJ anak-anaknya. Dan perbedaan akses ekonomi dan kualitas selama pandemi ini mengakibatkan kesenjangan capaian belajar yang berbeda. Contohnya, kalau orang tua yang kaya bisa kan tadi cukupin kebutuhan fasilitas PJJ. Terus kalau misalkan anaknya masih belum ngerti sama pelajaran, bisa orang tuanya mencukupkan untuk memberi les atau tambahan gitu kan. Nah, kalau misalkan yang orang tuanya nggak mampu untuk ngasih anaknya les, gimana? Apalagi kalau orang tuanya kerja dari pagi sampai malam, anaknya nggak ada yang ngawasin mereka belajar. Jadi kan anak-anak di sini butuh bimbingan. Jadi saya mohon kepada pimpinan untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang terbaik, karena ini juga demi kepentingan kesejahteraan anak-anak. Terima kasih. Baik, saya Samuel selaku anggota Komisi 10 dari fraksi Partai PDIP izin menambahkan argumen. Berdasarkan laporan yang kami terima dari KPAI, selama periode Januari sampai Maret 2021 terdapat 33 kasus anak putus sekolah yang menikah, 2 kasus karena bekerja, 12 kasus karena menunggak SPP, dan 2 kasus karena kecanduan gawai sehingga harus menjalani perawatan dalam jangka panjang. Tingginya angka putus sekolah ini dipicu oleh kebijakan pembelajaran yang jauh ke PJJ yang terus menemui masalah dan tidak juga dapat dicarikan solusinya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berbagai kebijakan dalam upaya mengatasinya sudah dibuat, seperti kebijakan panduan PJJ, kebijakan bantuan kuota internet, kebijakan kurikulum khusus dalam situasi darurat, dan kebijakan standar penilaian di masa pandemi. Namun, sejumlah terobosan tersebut kurang efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Kebijakan PJJ terkesan menyamakan masalah sehingga hanya satu solusi untuk semua problem PJJ yang ada. Misalnya, bantuan kuota internet hingga 7 triliun rupiah, namun kalau kita perhatikan banyak yang mubazir. Karena memang pada dasarnya bantuan kuota itu tetap tidak mampu mengatasi masalah pembelajaran anak-anak dari keluarga miskin yang tidak memiliki alat daring atau masalah anak-anak di pelosok yang berada di wilayah blank spot. Jika tingkat putus sekolah semakin tinggi, hal ini dapat memicu terjadinya lonjakan jumlah pernikahan dini dan pekerja anak karena mereka terpaksa untuk membantu orang tua mereka. Jadi saya mohon kepada pimpinan untuk mempertimbangkan hal-hal ini agar PTMT bisa segera dilaksanakan. Saat ini juga status PPKM sudah turun dari level 3 sehingga kita bisa sedikit demi sedikit menerapkan PTMT ini. Pimpinan izin menyanggah. Baik, silakan.
Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusar Arifin, selaku pimpinan Komisi 9 dari fraksi Partai Demokrat. Di sini saya ingin menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka ini. Karena di sejumlah sekolah, meski status PPKM wilayah setempat telah turun menjadi level 3, sebelum status tanggap darurat COVID-19 dicabut, dan sebelum adanya sosok yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PTM, hendaknya rencana itu ditunda demi keselamatan murid. Status tanggap darurat COVID-19 juga masih berlaku sampai saat ini. Pasalnya pandemi belum usai dan deklarasi atau pencabutan terhadap produk hukum dari eksekutif melalui Pemda itu juga belum dilakukan. Sementara pelaksanaan vaksinasi terhadap para pelajar juga belum menyeluruh, sehingga kami ragu terhadap pelaksanaan PTM ini. Lalu karena PTM ini kan tidak semua pelajar berasal dari satu domisili yang sama. Mungkin juga ada yang dari domisili yang berbeda seperti beda kota atau kabupaten yang lain. Karena bisa saja sekolahnya zona hijau tapi muridnya yang ada dari zona merah. Dan terjadi penularan sesama siswa, lalu ke orang dewasa di sekitarnya. Kalau secara prinsip untuk PTM saya menolak, karena harus ada yang bertanggung jawab kalau ada penularan di sekolah, itu yang harus jelas dulu. Lalu para anggota dewan juga mesti mengkaji dengan komprehensif sebelum PTM dilaksanakan. Walaupun dikatakan semua sekolah secara infrastruktur dan kelengkapan pendukung telah siap menggelar PTM, namun tetap saja potensi penularan COVID-19 masih ada. Ini kan juga buat jaga-jaga juga. Kalau misalnya PTM secara umum harus ada deklarasi pencabutan status tanggap darurat dulu. Ya meskipun kasusnya landai dan itu dijadikan landasan kebijakan, kenapa tidak dicabut dulu statusnya? Terima kasih. Pimpinan izin menyanggah. Baik, dipersilakan. Saya Julu Suci dari fraksi Partai Golkar ingin menyatakan bahwa saya merasa ketika sebagian sekolah sudah siap untuk melaksanakan PTM, saya meyakini bahwa sebagai pihak sekolah, guru-guru betul-betul merasa PJJ ini sangat tidak efektif. Karena secara data nasional, PJJ itu hanya efektif 30% untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Salah satu dampak buruk dari melaksanakan PJJ yang secara berkepanjangan yaitu banyaknya anak didik yang tidak bisa menyerap mata pelajaran dengan baik. Dampak lainnya apabila PTM tidak dilaksanakan adalah guru lebih cenderung fokus pada penuntasan kurikulum, waktu pembelajaran menjadi berkurang, sehingga guru tidak dapat memenuhi beban jam mengajarnya. Guru mengalami kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing peserta didik di rumah. Yang keempat, orang tua mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Sebagai peserta didik mengeluh karena banyaknya penugasan yang diberikan oleh guru, serta meningkatnya rasa stres dan jenuh akibat isolasi di rumah secara berkelanjutan yang berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak dalam mengikuti PJJ. Hal lain yang menjadi perhatian saya adalah terkait laporan dari UNICEF bahwa dunia pendidikan di Indonesia membutuhkan risiko terjadinya learning loss, yaitu penurunan kemampuan belajar pada para siswa secara pengetahuan dan keterampilan yang disebabkan karena faktor psikologi dan kondisi lingkungan sekitar. Apabila PJJ akan dilaksanakan terus, anak-anak merasa kasihan karena mereka mengikuti penurunan akademik, sehingga mereka tidak bisa mengadakan prestasi mereka di bidangnya masing-masing. Selain itu mereka juga jadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang baik dan sesuai. Terima kasih. Pimpinan izin menyanggah. Baik, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Aisyah selaku anggota dari Komisi 9 dari fraksi Partai Demokrat. Kami tahu kekhawatiran mengenai learning loss untuk anak-anak. Cuma perlu dijadikan pertimbangan bahwa kesehatan anak-anak menjadi hal yang utama untuk keadaan kita saat ini. Kalau nanti ada klaster baru dari sekolah bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Perlu jadi pertimbangan bagaimana transportasi anak dari rumah ke sekolah. Tidak semua orang tua mampu mengantarkan anaknya dari rumah ke sekolah. Dan alternatifnya anak itu akan naik kendaraan umum. Dan kita juga gak tahu di kendaraan umum itu mereka akan menerapkan protokol kesehatan dengan baik atau tidak. Dan tentunya pasti beresiko terjadi penularan. Pelaksanaan PTM juga rentan untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun. Karena mereka termasuk ke dalam kelompok yang belum boleh divaksin. Apalagi kita tidak bisa menjamin apakah anak-anak bisa menerapkan protokol dengan baik. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia, jumlah kasus COVID pada anak di Indonesia hingga saat ini mencapai 9,7% dari total penderita COVID-19 atau berjumlah 24.966 anak. Angka ini perlu diwaspadai, jadi coba dipikirkan bagaimana bahayanya yang akan terjadi nantinya. Saya tegaskan di sini bahwa ini bukan sekedar angka, tapi nyawa. Bila izin menambahkan, Baik, silakan. saya juga dari Komisi 9 fraksi Partai
menganggap bahwa memang kurang baik apabila kita melaksanakan PTM di saat seperti ini. Pembelajaran jauh atau PJJ merupakan pilihan paling baik untuk mencegah penularan antara siswa serta penularan siswa kepada guru. Meskipun demikian, saya meminta orang tua mewaspadai juga akibat pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi kesehatan anak. Contoh dampak buruk PJJ adalah computer vision syndrome seperti gangguan mata, otot, dan penglihatan akibat terlalu lama menatap layar gawai. Jadi sebaiknya sekolah tetap melaksanakan PJJ, namun sangat perlu untuk memperhatikan kesehatan anak-anak baik secara fisik maupun mental mereka. Karena kalau mau PTM kan harus memeratakan vaksin dulu. Sedangkan yang tadi sudah dijelaskan sama Komisi 10 kalau vaksin belum merata. Paling hanya beberapa persen pelajar yang sudah divaksin dan sepertinya ini yang harus jadi pertimbangan para anggota dewan untuk melakukan uji coba atau simulasi PTM. Baik, terima kasih kepada Bapak Angga karena memang betul ada yang PJJ. Anda jika berbicara izin dulu pada pemimpin. Ini saya sedang menambahkan saja. Untuk Samuel, saya akan lanjutkan berbicara. Baik, izin melanjutkan. Karena memang betul adanya bahwa PJJ membuat kesehatan anak-anak juga bisa terganggu akibat penggunaan gawai terlalu lama. Dan seperti yang Anda jelaskan juga tadi, bahwa dia untuk anggota dewan untuk mempertimbangkan pelaksanaan uji coba PTM. Pimpinan, izin berbicara. Baik, dipersilakan. Jadi kami dari Komisi 10 menyatakan bahwa kami sepenuhnya mendukung kebijakan pelaksanaan PTM dengan syarat-syarat yang sudah dipaparkan oleh Ibu Menteri Pendidikan. Demikian yang dapat kami ajukan. Kami mohon kepada pimpinan untuk mempertimbangkan keputusan yang terbaik, karena semua ini juga kita lakukan untuk memajukan pendidikan Indonesia dan demi kepentingan anak-anak kita semua. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk laporannya. Sekarang perkenankan kami selaku pimpinan rapat untuk mendiskusikan keputusan kami. Jadi telah kami putuskan bahwa pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan secara terbatas pada bulan Januari tahun 2021. Dan untuk mencegah terjadinya kluster COVID baru di area sekolah, maka pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan syarat: 1. Seluruh siswa, guru, dan staf diharapkan sudah menerima vaksin. 2. Sekolah wajib menyediakan protokol kesehatan. Yang ketiga, PTM di daerah level 1 dan 2 dapat dilaksanakan dengan sistem 50% dan waktu pelaksanaan tidak lebih dari 5 jam. Yang keempat, di daerah level 3 lebih diperketat pelaksanaannya dengan sistem 50%, namun hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu, namun tidak lebih dari 2 jam. Dengan syarat-syarat tersebut, diharapkan kembalinya anak-anak ke sekolah tidak akan menimbulkan lonjakan angka COVID-19. Dan dengan dibacakannya pernyataan ini serta diadakannya rapat, maka pada hari Kamis 28 Oktober tahun 2021 pembelajaran tatap muka secara terbatas akan dilaksanakan dan rapat resmi ditutup. Saya Joy Alifan Timawan. Izinkan saya untuk membacakan materi dari rapat pada siang hari ini. Materi rapat, nama kegiatan perencanaan pelaksanaan PTM hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Yang arti pada saat ini pimpinan rapat, wakil pimpinan, sekretaris jenderal, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, anggota Dewan Komisi 9 dan 10.
Pimpinan rapat, ketua rapat yaitu Sofia Alia, Nonton M yaitu saya Sekjen Jenderal Wilayah Jenderal. Dilaksanakan kegiatan 1. Menteri Pendidikan yaitu Nafal Kasari. A. Kegiatan A. Ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi fasilitas PJJ. B. Keterbatasan jaringan internet. C. Kesulitan anak dalam memahami materi. D. Penggunaan waktu dan kurikulum yang kurang efektif selama PJJ. 2. Menteri Kesehatan yaitu A. Vaksin belum merata. B. Takut terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Yang ketiga, Komisi 10 DPR RI yaitu A. Keterbatasan teknologi. B. Kesenjangan ekonomi untuk pemenuhan fasilitas PJJ. C. Kasus putus sekolah yang melonjak. D. Kebijakan PJJ yang belum bisa menyelesaikan persoalan PJJ. E. Terjadi learning loss selama PJJ. 4. Komisi 9 DPR RI yaitu A. Status tanggap darurat COVID-19 sebelum dicabut. B. Vaksinasi belum merata. C. Tidak ada sosok yang bertanggung jawab jika terjadi lonjakan kasus COVID-19. D. Sekolah terjadi dari siswa yang berbeda domisili. E. Anak-anak yang belum bisa menerapkan prokes dengan baik. F. Kesehatan anak-anak yang terganggu akibat PJJ. 5. Keputusan rapat oleh pimpinan. Diputuskan bahwa pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan secara terbatas pada bulan Januari 2022 dengan syarat sebagai berikut, yaitu 1. Seluruh siswa, guru, dan staf diharapkan sudah menerima vaksin. 2. Sekolah wajib menyediakan protokol kesehatan. 3. PTM di daerah level 1 dan 2 dapat dilaksanakan dengan sistem 50% dan waktu pelaksanaan tidak lebih dari 5 jam. 4. PTM di daerah level 3 lebih diperketat pelaksanaannya dengan sistem 50% namun hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu namun tidak lebih dari 2 jam. Jakarta, 28 Oktober 2021. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Mega Putri Aulia. Sekarang saya sudah bersama dengan kedua wakil pimpinan rapat pada hari ini, yaitu Bapak Januar dan Ibu Salva. Selamat siang Bapak Januar, bisa Bapak jelaskan apa saja yang dibahas dalam rapat pada hari ini? Baik, jadi seperti yang sudah Anda saksikan, rapat kali ini membahas tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang diajukan oleh Menteri Pendidikan, dan keputusan rapat sudah 2 hari dilaksanakan tahun depan pada bulan Januari di awal semester 2. Baik, Bapak Januar, terima kasih banyak atas jawabannya. Sekarang saya akan beralih ke Ibu Zalfa. Baik, Ibu Zalfa, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk pembelajaran tatap muka terbatas? Untuk syaratnya itu ada beberapa ya. Yang pertama, seluruh siswa, guru, dan juga staf diharapkan sudah menerima vaksin. Yang kedua, sekolah wajib menyediakan dan menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, untuk PTM di daerah level 1 dan 2 dapat dilaksanakan dengan sistem 50% dan waktu pelaksanaannya tidak lebih dari 5 jam. Sedangkan untuk PTM di daerah level 3 lebih diperketat pelaksanaannya dengan sistem 50% dan juga waktu pelaksanaannya tidak lebih dari 2 jam. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Januar dan Ibu Zalfa sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Saya Mega Putri Aulia mewakili seluruh kru pamit undur diri. Terima kasih.